Halo, apa kabar semuanya? Saya Google dan Halo Sobat Inspiratif, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini saya akan bercerita tentang sejarah dan rahasia hebatnya perusahaan bernama Google. Tentu tidak satupun dari kita yang asing dengan nama Google. Seakan Google adalah teman terbaik saat ini yang tahu segala informasi. Darinya kita mendapatkan berbagai hal positif, antara lain sebagai sarana bisnis, partner traveling, ada yang berjualan, ada juga yang melakukan branding diri, dan ditambah banyak yang menggunakan Google untuk mencari gosip-gosip terbaru tanah air. Kalau Sobat Inspiratif, pakai Google untuk apa? Komen di bawah ya. Ternyata, kesuksesan perusahaan ini tidak lepas dari sederetan kerja keras serta penerapan budaya kerja yang baik di dalamnya. Yuk, sama-sama kita intip apa sih rahasia hebatnya Google. Google adalah sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang fokus pada jasa dan produk internet. Perusahaan ini lahir dari sebuah proyek penelitian universitas yang kala itu pendirinya, Larry Page dan Sergey Brin, merasa perlunya membuat mesin pencari dengan urutan popularitas. Mereka merasa bahwa situs populer itu adalah situs yang paling berguna. Nama Google lahir dari sebuah kecelakaan. Google dimulai pada tahun 1996. Saat itu, kedua pendirinya berkolaborasi untuk mengembangkan mesin pencari yang semula dinamai Backrub dan dioperasikan menggunakan server di kampus mereka. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menggantikan nama Backrub menjadi Google. Google merupakan istilah matematika untuk bilangan terbesar angka 1 yang diikuti oleh 100 angka 0 di belakangnya. Nama ini diambil untuk menjelaskan misi Google sebagai gudang informasi tak terbatas di internet. Akan tetapi, para investor kala itu salah mengeja nama Google. Ejaan ini berubah menjadi Google dan terlanjur menuliskannya dalam dokumen perjanjian. Hal itulah yang membuat Brin dan Page akhirnya mentok menggunakan nama Google. Sejak dirintis pertama kali pada tahun 1996, siapa sangka perjalanan Google dimulai dari sebuah garasi. Garasi yang terletak di Menlo Park, California ini dinamai dengan Susan Garage atau garansi milik Susan. Nama ini diambil dari seseorang bernama Susan yang berjasa menyewakan garasi tersebut. Saat ini Susan menjabat sebagai CEO YouTube. Kalau Sobat Inspiratif penasaran, bisa melihat garasi ini di Google Maps dengan view 360 derajat. Dengan dana yang terbatas kala itu, Page dan Brin harus memutar otak lebih keras. Akhirnya mereka menggunakan barang-barang bekas yang tak terpakai untuk dirangkai menjadi server-server komputer. Mereka membangun pusat data Google dengan suku cadang PC murah dan uang senilai $15.000 yang dipinjam dari kartu kredit. Halaman Google diharapkan sesederhana mungkin dengan tampilan bersih sejak pertama kali beroperasi. Page dan Brin menginginkan mesin pencari dengan antarmuka yang ringkas, karena itu pengguna cukup menekan tombol Enter setelah memasukkan kata kunci pencariannya. Ketika awal berdiri, mesin pencari ini mendapat suntikan investasi senilai $100.000 atau setara dengan $1,5 miliar dari co-founder Sun Microsystem, yaitu Andy Bechtolsheim. Setelah itu, Google mendapatkan investasi lebih besar dari Jeff Bezos, pendiri Amazon, dengan total nilai investasi sebesar $1 juta Amerika Serikat atau setara 15 triliun rupiah. Barulah pada tahun 1999, Google hijrah ke sebuah tempat bernama Palo Alto dan menyewa kantor di sana. Saat itu Google sudah membukukan pendapatan sebesar $220.000 per tahun. Suatu ketika, para investor Google merasa bahwa Larry Page harus melepas posisi CEO karena dirasa belum mampu memimpin perusahaan ini dengan Brin. Dia kemudian sadar bahwa memang dibutuhkan CEO yang lebih berpengalaman, sehingga pada Agustus 2001 terpilihlah Eric Schmidt sebagai CEO. Di bawah pimpinan Eric Schmidt, Google berkembang dengan pesat sehingga para pendirinya Page dan Brin menjadi miliarder dunia. Akhirnya pada tahun 2003, Google menyewa komplek perkantoran di Mountain View, California yang saat ini menjadi Googleplex seluas 190.000 meter persegi. Mulai saat itu, Google mempekerjakan tim sales, berkembang, dan akhirnya melantai di bursa saham pada tahun 2004. Cerita keberhasilan Google tidak berhenti di situ saja. Tercatat keberhasilan paling besarnya adalah ide melakukan akuisisi Android. Android ini diproyeksikan untuk menjadi pesaing serius dari produk Apple karya Steve Jobs. Sebagai sebuah perusahaan yang sangat besar, Google hobi melakukan aksi korporasi. Google kerap mengincar startup-startup yang berpotensi menghasilkan profit untuk perusahaan. Di antara yang tak asing di telinga kita adalah YouTube, sebuah platform menonton video, Android, Motorola Mobility, Viral Labs yang mengembangkan blogger, serta Keyhole Inc. yang melahirkan layanan Google Maps dan Google Earth. Jika dirata-rata, sejak tahun 2010, maka Google telah mengakuisisi lebih dari satu perusahaan setiap minggunya. Selanjutnya pada tahun 2011, Larry Page kembali menjadi CEO, menggantikan Eric Schmidt. Ambisi selangit dari Page dan Brin untuk terus menguasai pasar kemudian membuat mereka membentuk sebuah perusahaan induk yang diberi nama Alphabet pada tahun 2015. Perusahaan ini menjadi holding yang menaungi Google serta anak perusahaan-perusahaan lain yang tidak sejalan dengan produk Google. Page kemudian menjadi CEO dan Brin didaulat sebagai presiden perusahaan, sedangkan posisi CEO Google sendiri dipercayakan kepada Sundar Pichai, sosok luar biasa yang berjasa pada layanan Google Mail dan Google Maps.
Akhirnya pada akhir tahun 2019, Page dan Brin melepaskan jabatannya di Alphabet. Kemudian Sundar Pichai didaulat untuk memimpin perusahaan induk itu sampai dengan hari ini. Catatan fantastis Google ternyata bukan tanpa celah. Layaknya sebuah perusahaan, ada kalanya produk mereka tidak laku, bahkan sama sekali tidak dilirik oleh konsumen. Berdasarkan laman killbygoogle.com, sebuah web yang secara rinci menyusun daftar produk gagal Google, menjelaskan bahwa setidaknya hingga saat ini sudah ada 199 produk gagal dari Google. Produk tersebut terdiri atas 22 aplikasi, 161 jasa, dan 16 perangkat keras atau hardware. Di antara yang gagal tersebut antara lain Google Allow yang gagal membendung dominasi WhatsApp sebagai media komunikasi chatting, Google URL Shortener yang gagal melawan bit.ly, serta produk Google Plus yang gagal mengalahkan Facebook untuk kelas sosial media. Tentu keberhasilan Google bukan merupakan hal yang mudah untuk dicapai. Keberhasilan tersebut dicapai karena Google menerapkan beberapa budaya organisasi yang baik. Antara lain, Google tidak memisahkan antara bos dan karyawan. Pemisah atau gap tersebut diminimalisir sehingga karyawan Google bisa senantiasa mengobrol kepada CEO untuk mengembangkan ide-ide terbaru mereka. Google juga tidak takut gagal. Google selalu berusaha untuk terus maju tanpa takut adanya kegagalan. Banyak produk mereka mati, tetapi mereka tidak berhenti dan terus mengevaluasi perusahaan, lalu kemudian menciptakan produk-produk baru yang lebih berkualitas. Selain itu, bisa dikatakan bahwa bekerja di Google adalah pekerjaan yang santai tetapi produktif. Karyawan dibebaskan menggunakan pakaian casual dan santai. Budaya baku memakai jas ataupun pakaian resmi tidak diterapkan di sini. Kalaupun ditemukan seseorang yang menggunakan pakaian resmi, bisa dipastikan kemungkinan besar itu adalah seorang tamu. Nah, kalau di tempat sobat inspiratif bekerja, boleh nggak ya pakai jeans atau pakaian casual? Komen di bawah ya. Sebagai sebuah tempat kerja, Googleplex Area menjadi tempat kerja yang sangat nyaman karena dilengkapi sarana dan prasarana yang berkualitas seperti kolam renang, bar, ruangan biliar, lapangan futsal, voli pantai, makanan gratis, minuman kesehatan cuma-cuma, dan cemilan yang sangat melimpah. Satu lagi, budaya kerja yang menarik dan patut dicontoh dari Google adalah diterapkannya sistem kerja 80% dibandingkan 20%. Karyawan diberikan 20% waktu kerja mereka untuk mengerjakan apa yang mereka sukai. Intinya sesuai passion, tidak terpaku pada job desk tertulis. Hal ini berimbas positif pada kreativitas karyawan dan lahirlah ide-ide brilian. Berdasarkan data pada tahun 2018, mesin pencari Google digunakan sebanyak 3,5 miliar kali pencarian setiap harinya. Lalu terdapat 1,5 miliar pengguna aktif Gmail. Angka ini dilengkapi dengan masifnya pengguna YouTube yang kini telah ditonton 1,8 miliar penduduk dunia maya. Angka tersebut sungguh luar biasa. Terlebih, hampir seluruh aplikasi ride sharing seperti Gojek, Grab, Uber seakan-akan wajib menggunakan Google Maps. Catatan Epic ini belum ditambahkan dengan fakta bahwa Google adalah pemilik sah Android, sistem operasi mobile paling laku di jagat raya saat ini. Secara total, Google melalui perusahaan induknya mengantongi 160,7 miliar US dollar sepanjang tahun 2019. Kalau dirupiahkan, pendapatan itu setara dengan 2.500 triliun rupiah. Ya, kita anggap saja jika harga tanah di Jakarta adalah 5 juta rupiah per meter persegi, maka pendapatan Google 1 tahun mampu membeli 70% lahan di ibu kota negara kita. Wow, angka yang sangat fantastis. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau sobat inspiratif suka, boleh klik tombol like, letakkan komentar kalian, serta jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk update video selanjutnya.